Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dika Sukma Pradana. Saya akan mempresentasikan tugas chapter ke-7. Nomor 1, kenapa file teks harus dilakukan tokenization? Karena ini berfungsi untuk mengonversi teks menjadi urutan integer, index, kata atau vektor binary, word count atau TF-IDF. Teks harus dilakukan tokenization agar dapat dirubah menjadi vektor. Dari perubahan ke vektor tersebut, maka data atau teksnya dapat dibaca oleh komputer. Nomor 2, kenapa dasar cross validation pada dataset? Komentar di YouTube. Edacom memiliki input untuk setiap kelas yang terbagi menjadi 5 kelas pada setiap kelasnya, lalu dimasukkan ke dalam kelas dataset YouTube. Seperti ini. Lalu nomor 3, maksud kode dari program for train and test in splits, yaitu untuk melakukan pengujian atas data pada dataset sudah tidak terjadi penumpukan dan split, di mana setiap kelas tidak akan muncul ID yang sama. Nomor 4, masukkan kode train content dan dilengkapi dengan ilustrasi. Untuk mengambil data pada kolom konten yang merupakan bagian dari train IDX dan test IDX seperti ini. Lalu nomor 5, maksud dari fungsi tokenizer sama dengan tokenizer nomor 2000 dan tokenizer fit on text dilengkapi dengan ilustrasi. Yang pertama yaitu tokenizer ialah memvektorisasi jumlah kata yang ingin diubah ke dalam bentuk token kata. Yang kedua, untuk melakukan fit tokenizer untuk datanya dengan data teks untuk kolom konten saja. Seperti ini. Nomor 6, maksud dari fungsi detrans tokenizer the text to matrix dan the test. Variabel detrain digunakan untuk melakukan tokenizer dari bentuk teks ke matriks dari data train konten dengan metode TF-IDF, dan variabel D di test input sama saja untuk data tes. Nomor 7, akan membagi matriks TF-DF dengan AMAX untuk mengembalikan array atau maksimum array. Kemudian hasilnya dimasukkan dalam variabel detrain inputs. Maka untuk detrain inputs untuk data tes dengan nominal bilangan tanpa ada bilangan negatif dan koma. Nomor 8, maksud dari
coding ini. Fungsi pada kode program tersebut ditujukan untuk melakukan one-hot encoding supaya bisa masuk dan digunakan pada neural network. One-hot encoding diambil dari kelas yang berarti hanya terdapat dua neuron, yaitu 10 dan 01 karena pilihannya ada dua. Fungsi program tersebut untuk melakukan pemodelan dengan sekuensial membandingkan setiap satu larik elemen dengan cara satu persatu secara beruntun. Terdapat 512 neuron inputan dengan input shape 2000 vektor yang sudah dinormalisasi. Lalu model dilakukan aktivasi dengan fungsi ReLU. Kemudian pemotongan bobot supaya tidak overfitting sebesar 50% dari neuron inputan 512. Lalu pada layer output terdapat dua neuron outputan yaitu 0 atau 01. Kemudian outputan tersebut diaktifasi menggunakan fungsi softmax. Fungsi program tersebut untuk model yang telah selanjutnya dikompil dengan menggunakan algoritma optimisasi fungsi loss dan fungsi metrik. Deep learning yang bisa diartikan sebagai rangkaian metode untuk melatih jaringan saraf buatan multilapisan. Ternyata metode ini efektif untuk mengidentifikasi pola data manakala media membicarakan jaringan saraf, kemudian yang dimasukkan ke adalah deep learning. Deep Neural Network adalah salah satu algoritma berbasis jaringan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai penentuan penerimaan pengajuan kredit sepeda motor baru berdasarkan kelompok data yang sudah ada. Perbedaannya dengan deep learning adalah terletak pada kedalaman model. Deep learning adalah frasa yang digunakan untuk jaringan saraf kompleks. Tempat matriks di sebelah kiri atas, lalu dihitung seperti ini. Seperti ini. Praktek soal nomor 1. Jelaskan arti dari setiap baris kode pada blok in dan hasil luarannya. Baris 1 memasukkan atau mengimport file CSV, lalu memasukkan model image sebagai file image dari library file. Memasukkan atau mengimport fungsi keras processing dari image. Jelaskan di setiap baris kode. Baris 1 membuat variabel imgs tanpa parameter. Baris kedua membuat variabel classes tanpa parameter. Membuka file hasil dan hasil label CSV. Membuat variabel CSV reader untuk membaca dari file CSV yang dimasukkan. Membuat variabel i dengan parameter 0. Mengeksekusi baris dari pembacaan CSV. Mengaplikasikan perintah if dengan ketentuan variabel i lebih besar dari angka 0. Membuat variabel img, mendefinisikan fungsi imgs append, mendefinisikan fungsi append kembali dari variabel kelas, parameternya row 2, mendefinisikan fungsi di mana i variabel akan ditambah nilai sehingga menjadi nilai 1. Jelaskan arti dari setiap baris kode pemrograman dan hasil luarannya. Masukkan modul random menggunakan pengajukan pada random parameter variabel imgs, membagi dan memecah indeks dalam integer, menggalikan nilai 0,8 dan fungsi lain yang akan mengambilkan jumlah item dalam datanya variabel imgs. Membuat variabel train yang mengeksekusi imgs. Membuat variabel tes yang mengeksekusi imgs dengan pemecah indeks pada akhir data. Jelaskan arti dari setiap baris kode program blok. 1. Bagi part library NumPy sebagai NP. 2. Membuat variabel train input untuk input menjadi sebuah array NP menggunakan fungsi list untuk mengkoleksikan data yang dipilih dan ubah. 3. Membuat variabel test input untuk fungsi
Trend input yang membedakan hanya datanya atau inputan yang diproses berasal dari variabel test. Membuat variabel trend output untuk mengubah keluaran menjadi sebuah array dari NP dengan menggunakan fungsi list untuk mengkoleksi data yang telah dipilih dan diubah. Soal nomor 5. 1. Memasukkan modul atau fungsi label encoder dari scalar processing. Untuk dapat dinormalkan label di mana label encoder didefinisikan sebagai nilai 0 dan n+1. Memasukkan modul atau fungsi one hot encoder dari scalar processing untuk mendefinisikan fitur di mana mengambil nilai kisaran 0 max nilai. Nomor 6. Baris 1. Membuat variabel label encoder dengan modul atau fungsi dari label encoder tanpa parameter. Baris 2. Membuat variabel integer encoder dengan fungsi label encoder mengembalikan data yang telah kembali dari label encoder. Ini. Nomor 7. Baris 1. Membuat variabel one hot encoder yang mengisi one hot tanpa menggunakan matriks karena sparse. Baris 2. Membuat variabel integer encoder menggunakan ada kode program untuk dieksekusi memberikan bentuk baru ke array mengubah data yang kembali panjang nilai integer encoded. Baris 3. One hot encoding melakukan fitting pada integer encoded. Nomor 8. Baris 1. Membuat variabel trend output int. Baris 2. Membuat variabel trend output yang mengeksekusi variabel one hot encoder dari kode program 7 dengan mengubah nilai variabel parameter trend output int. Baris 3. Membuat variabel test output int yang akan mengeksekusi label encoder. Baris 4. Membuat variabel test output yang mengeksekusi variabel one hot encoder. Baris 5. Membuat variabel num class untuk mengetahui jumlah class dari label encoder. Baris 6. Perintah print digunakan untuk memunculkan hasil dari variabel num class. Nomor 9. Baris 1. Melakukan importing fungsi model sekuensial dari library keras. Baris 2. Melakukan importing fungsi layer dense, dropout, dan flatten dari library keras. Baris 3. Melakukan importing fungsi layer conv 2D dan make polling 2D dari library keras. Nomor 10. Baris 1. Melakukan pemodelan sekuensial. Baris 2. Menambahkan konvolusi 2D dengan 32 filter konvolusi masing-masing dan 3,3. Baris 3. Menambahkan make polling. Baris 4. Penambahan konvolusi 3D dengan 32 filter. Baris 5. Menambahkan make polling dengan matriks 2,2. Baris 6. Mendefinisikan input dengan 1024 neuron. Baris 7. Dropout terdiri dari pengaturan secara acak pecahan unit input ke-10 pada setiap pembaruan selama waktu pelatihan. Baris 8. Untuk output layer menggunakan data dari variabel num class dengan fungsi activation softmax. Baris 9. Mengkonfigurasi proses pembelajaran melalui metode compile sebelum melatih suatu model. Baris 10. Menampilkan model yang telah dibuat. 11. Baris 1. Melakukan import library keras callback yang digunakan pada pemesan log untuk TensorBoard. Baris kedua. Membuat variabel TensorBoard untuk mendefinisikan fungsi TensorBoard pada keras callback yang digunakan sebagai alat visualisasi. Nomor 12. Menerapkan fungsi model fit yang dilakukan melalui stand input. Baris kedua. Penerapan fungsi yang sama difungsikan oleh batch size. Baris ketiga. Penerapan fungsi yang sama difungsikan oleh epoch. Baris keempat. Fungsi verbose sebagai opsi menghasilkan informasi logging. Baris kelima. Mendefinisikan fungsi validator script untuk memecah nilai dari perhitungan validasi sebesar 0,2.
Baris ketujuh, mendefinisikan variabel skor dan fungsi evaluate dari model dengan parameter tes input, tes T output, dan verbose 2. Baris 8, mencetak skor optimasi dari tes dengan ketentuan nilai 0. Baris ke-9, dengan ketentuan parameter 1. Nomor 13. Baris 1, import module time. Baris 2, variabel result berisikan array kosong. Baris 3, menggunakan convolution 3D. Baris 4, mendefinisikan density size. Baris 5, mendefinisikan dropout. Baris 6, melakukan pemodelan sequential. Baris 7, jika ini adalah layer pertama akan memasukkan bentuk input. Baris 8, kalau tidak kita hanya akan menambah layer. Baris 9, setelah menambahkan layer lakukan hal yang sama dengan max pooling. Baris 10, ratakan atau flatten menambah density size. Baris 11, jika dropout digunakan maka akan menambah layer dropout. Baris 12, menempatkan di antara dua lapisan padat untuk dihidupkan melalui jaringan overfitting. 13, atur directory log yang berbeda untuk TensorBoard. 14, variabel start akan memanggil modul temp. 15, melakukan fit atau compile. 16, melakukan scoring dengan evaluate. Baris 17, n merupakan variabel untuk melihat waktu akhir pada saat pemodelan dilakukan berhasil. 18, menampilkan hasil dari skrip di atas. Selanjutnya nomor 14. Baris 1, melakukan pemodelan sekuensial. Baris 2, menambahkan convolution 2D. Baris 3, melakukan max pooling 2D. Baris 4, melakukan konvolusi dengan kriteria yang sama tanpa menambah input. Baris 5, digunakan untuk meratakan inputan atau memasukkan data, menambah NC input sebanyak satu neuron yang berfungsi aktivasi TAN. Baris 7, dropout sebanyak 50%. Baris 8, menambahkan density pada model. Baris 9, mengumpil model yang didefinisikan di atas. Nomor 15, baris 1, melakukan fit dengan jaringan data train dan tes agar dapat dilakukan pelatihan untuk jaringan pada semua data yang dimiliki. 16, menyimpan model yang telah dilatih nama metasimbolis model. 17, menyimpan label encoder. Soal nomor 18, baris 1, memasukkan atau mengimport model dari diberi keras. Variabel model akan memanggil dan di-save, menampilkan ringkasan dari hasil pemodelan. Nomor 19, baris 1, memanggil fungsi label encoder. Variabel encoder akan memanggil kelas yang disimak sebelumnya. Baris 3, fungsi predict akan mengubah gambar ke dalam bentuk array. Baris 4, variabel prediction akan melakukan prediksi untuk model denser replace. Baris 5, event thread akan memilih jaringan strategi output pada prediksi tadi. Nomor 20, baris 1, melakukan prediksi dari pelatihan ini sampai ini. Kemudian ada pengarangan error. Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about
Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I